Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan, kita mau bersuka cita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjadi penolong setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami bisa berjalan di jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, talikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Yes. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, calikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Kami mau sembah nama
namamu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Kau mulia Tuhan. Bagimu Tuhan. Biarlah ini menjadi pernyataan setiap hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah taruh Roh Kudus di dalam setiap hati kami ya Bapa. Kini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami, biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sehati. Jumpa kembali pada ibadah online saat ini. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar untuk bagaimana kita menjadi taat. Temanya adalah menjadi Kristen yang taat. Dasar Alkitabnya terambil dari Filipi 2 ayat 8, dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jemaat kasih, ya, kita akan belajar dari contoh yang luar biasa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi teladan bagi kita. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita sebaiknya tahu dulu apa itu taat. Nah, kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat itu artinya senantiasa, tunduk, patuh. Jadi orang yang taat adalah orang yang tunduk, patuh. Patuh pada siapa? Patuh pada peraturan tertentu. Patuh pada orang-orang tertentu. Ya. Bicara taat atau ketaatan tidak lepas dari yang namanya aturan. Aturan yang tentu dibuat supaya menciptakan keteraturan dan tidak terjadi kekacauan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, aturan atau perintah yang pertama yang Allah berikan pada manusia ialah tidak boleh memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ketidaktaatan Adam menyebabkan manusia hidup di bawah dosa. Tapi puji syukur pada Allah kita, ya, Dia Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun. Karena kebaikan Allah dan kasih-Nya akan manusia, kita diberi kesempatan untuk tidak hidup dalam dosa.
Kalau kita lihat di Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Ketaatan Tuhan Yesus yang membuat kita dibenarkan. Nah, kita belajar saat ini apa yang kita bisa pelajari dari keteladanan Tuhan Yesus ya, terkait dengan ketaatan. Yang pertama adalah taat adalah proses kedewasaan menuju kesempurnaan. Di Ibrani 5 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dia menderita di atas kayu salib. Kemudian ayat yang di 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani untuk kita bisa menuju kesempurnaan. Ya, seperti Tuhan Yesus yang sempurna, dia menjadi pokok keselamatan bagi kita semua yang taat kepadanya. Jemaat kekasih, kita tahu fase kehidupan Tuhan Yesus dalam kitab Injil ya menjadi 3 fase. Yang pertama kelahirannya, kemudian yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, dan fase yang ketiga adalah fase pelayanannya yang dimulai di usia 30 tahun. Usia 30 tahun dalam tradisi Yahudi sudah dianggap dewasa. Di Indonesia pun kita tahu usia 25 pun sudah dianggap dewasa. Walaupun usia tidak menentukan kedewasaan seseorang ya, secara baku, tetapi dalam kita untuk melakukan ketaatan dibutuhkan sikap yang dewasa. Kenapa dibutuhkan sikap yang dewasa? Karena dalam ketaatan ada yang namanya disiplin. Dan kita tahu Rasul Paulus pun mengerti pentingnya sebuah kedisiplinan. Ya. Di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Melatih berarti ada kedisiplinan, berlatih, dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Sikap dewasa juga diperlukan untuk orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, berpendirian kuat, ya. Istilahnya tidak labil, tapi mempunyai pendirian yang kuat. Dan kita taat melakukan perintah yang ada, khususnya Alkitab. Dan kita tahu dalam kita melakukan perintah-perintah yang ada pasti akan mengalami hambatan. Ya. Kita tahu dalam pelayanan Tuhan Yesus pun mengalami hambatan dari yang direndahkan karena masih dianggap belum dewasa dan tidak dihormati di lingkungannya sendiri. Ya. Kalau kita lihat di Matius 13 ayat 55 dikatakan, ada yang mengatakan, bukankah ia anak tukang kayu? Ini berbicara bahwa Tuhan Yesus tidak dihormati atau direndahkan. Ketika kita direndahkan, kita belajar dari Tuhan Yesus untuk kita tetap rendah hati. Ya. Orang yang dewasa harus mempunyai kerendahan hati yang meneladani Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi Kristen yang taat? Kita belajar mengerti aturan perintah yang ada, khususnya aturan kehidupan, yaitu yang ada seutuhnya ada dalam Alkitab, dan Alkitab sebagai panduannya. Di dalam Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa,
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran, ya, termasuk yang ada dalam Alkitab, pengajaran-pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita adalah hamba kebenaran, jadi hidup dalam tuntunan yang benar, dan tuntunan atau peraturan atau perintah yang benar ada dalam Alkitab. Jadi kita jangan bosan-bosannya kita terus membaca Alkitab, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi Kristen yang taat? Ya, kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang dikatakan bahwa dia taat bahkan sampai mati di kayu salib, adalah tunduk pada otoritas tertinggi. Tuhan Yesus memberi contoh dan teladan untuk kita, ya, adalah tunduk pada otoritas tertinggi, yaitu Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Di Yohanes 3 ayat 34 sampai dengan 36 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Puji syukur pada Tuhan. Kita harus terus percaya kepada Tuhan, ya. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang diutus oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus tahu akan resiko dan tugas yang diberikan padanya dan resiko yang akan dihadapi, dan ia melakukan dengan taat tanpa perbantahan dan penuh tanggung jawab. Kita harus belajar tunduk pada otoritas, dan otoritas tertinggi adalah Bapa di surga. Ya. Walaupun dalam kita berorganisasi, kita juga harus belajar taat pada para pemimpin kita. Jemaat terkasih, seperti Tuhan Yesus tunduk kepada Bapa, kita juga harus tunduk pada Bapa di surga. Selain tunduk pada Bapa, juga mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita menjadi Kristen yang taat. Seperti Tuhan Yesus telah memberi teladan untuk kita taat, yaitu bagaimana caranya. Taat adalah proses kedewasaan menuju kesempurnaan. Kemudian taat berarti mengerti perintah aturan yang ada pada firman Tuhan atau Alkitab. Kemudian yang ketiga adalah taat mengajarkan kita untuk tunduk pada otoritas tertinggi, yaitu Bapa di surga. Semua itu terjadi kala kehendak Bapa di surga. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Makasih Bapa untuk waktu kesempatan yang indah ini Tuhan, mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online saat ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali ya Bapa melalui kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi pengikut-pengikut Kristen, orang-orang Kristen yang taat Tuhan. Di mana dalam ketaatan itu merupakan suatu proses kedewasaan menuju kesempurnaan Tuhan. Dan taat juga kami boleh belajar mengerti kehendak-Mu, perintah-Mu, aturan-Mu yang ada dalam Alkitab Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kemudian kami juga belajar taat Tuhan untuk kami mengerti, kami tunduk dan taat pada otoritas tertinggi, yaitu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Roh Kudus Engkau menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat beribadah dalam Tuhan. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.